God is good. All the time. And all the time. God is good. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kembali kita pagi hari ini kita akan menyanyikan kebaikan Tuhan dalam ibadah minggu. Ya, sing about His goodness. Rejoice in the Lord. Be grateful to you, Lord. Hallelujah. Let's sing it together. Lord, you are good and your mercy endures forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures. Bersama-sama sekali lagi. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. One more time, sing about His goodness. Lord, you are good and your mercy endures forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, you are good and your mercy endures. Every people, every nation, hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Dengan iman kita mengakui kebaikan Tuhan, amin. Kita akan deklarasikan bahwa Tuhan itu baik dari dulu sampai selama-lamanya. Mari kita katakan sama-sama, you are good. You are good all the time. All the time, you are good. You are good all the time. All the time, you are good. You are good all the time. All the time, you are good. You are good all the time. Every knee shall bow, every tongue shall confess. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are, for who you are, for who you are. You are good. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, dah habis-habisnya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami Tuhan. Mengakui anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar lewat lagu ini Tuhan, manis Kau dengar, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau layak terima pujian ini. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of my life, oh God. All my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, it's your goodness running after, it's running after me. Your goodness, it's your goodness running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. It's your goodness running after, it's running after me. Your goodness running after, it's running after me. Oh, it's your goodness running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali boleh berkumpul bersama-sama dan bertemu di dalam ibadah online tersebut. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita semua akan menerima berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Nah, hari ini kita akan belajar dari pengalaman kehidupan Yusuf. Namun apa yang kita pelajari hari ini, saya mau memberikan sebuah hal yang indah untuk kita
peroleh dari pengalaman Yusuf, yaitu tentang mengenali warna kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Seringkali kita memang menerima janji daripada firman Tuhan atau janji daripada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita, bahkan sebuah janji rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Namun ingat, semuanya itu harus kita kenali dari warna yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, mungkin untuk memasuki firman Tuhan yang ada, sebelumnya saya ajak kita sedikit bermain tebak-tebakan, ya. Katakanlah begini, saya akan membawa sedikit permainan singkat. Coba saudara melihat ya apa yang saya tunjuk tentang warna tersebut, lalu coba hafalkan sejenak ataupun lihat saja dan lalu nanti belajar untuk menebaknya kembali. Pertama, mari kita lihat ya. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Oke, ingat ya saudara. Nah sekarang lihat, ini warna apa? 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 Nah, kalau saudara melihat bahwa hal yang kedua itu lebih susah karena saudara banyak salahnya menebak akan warna itu, maka apa yang saudara dapat pelajari, sesungguhnya otak manusia itu jauh lebih mudah mengenal tulisan daripada mengingat atau bukan mengenal warna, tapi mengingat akan warna. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam permainan game ini untuk memasuki firman Tuhan yang ada? Saya mau mengatakan begini. Seringkali manusia itu terlalu terfokus ya pada hal yang tersurat, hal yang dijanjikan dalam hal tertulis. Tapi seringkali hal yang tertulis tidak selamanya seperti itu saja kelihatannya, tapi ada sesuatu yang lebih ekstrim dari apa yang dijanjikan, yaitu warna yang sesungguhnya yang akan diberikan bagi kita. Nah, kalau kita sebagai orang yang mampu melihat warna itu, sekalipun tulisan itu dikatakan berbeda, tapi karena kita tetap dapat memandang warna dalam kepekaan, tentunya hal ini berbicara warna hidup, yaitu berbicara tentang kepekaan mata rohani melihat, maka saya percaya saudara pasti bisa tetap melihat sesuatu warna hidup yang menenangkan hati, yang menyenangkan hati, yang memberikan ketentraman dan kedamaian dalam hati saudara dan saya. Sama seperti Yusuf. Saudara sudah banyak mempelajari kisah Yusuf. Kita mengenali bagaimana hidup Yusuf dalam perjalanannya selama 13 tahun dia mengalami kesusahan dan penderitaan. Dari saat dia dimasukkan oleh saudaranya di sumur yang kering, dijual sebagai budak, dipenjarakan oleh Potifar, dan akhirnya dia keluar menjadi tangan kanan Firaun. Semuanya itu dia jalani di dalam masa yang lama. Namun lihat, dalam masa-masa dia mengalami hal itu, boleh saja dia mengingat akan janji Tuhan lewat mimpi yang dia terima. Tapi ketika kenyataannya, sebelum mendapatkan apa yang dimimpikan oleh Tuhan kepada dia, dia harus melewati segala masa kesulitan dalam kehidupannya. Namun lihat, dia adalah orang yang saleh, dia dikenal. Dia adalah orang yang disertai Tuhan. Dia orang yang mampu melihat warna kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi dia. Sehingga dia kuat untuk apa? Menghadapi, atau dia mampu bertahan dan mampu tetap setia dan taat menjalankan masa penderitaan yang diizinkan untuk dia menghadapinya sebelum dia menjadi tangan kanan, sebelum dia menerima jabatan yang luar biasa dari Firaun, sebelum penggenapan janji Allah yang dia mimpikan itu dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita lihat apa yang menjadi warna kehidupan Yusuf yang bisa kita pelajari, dan lalu kita mengenali juga warna yang sesungguhnya Tuhan memberikan bagi kita.
Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Saya bacakan, saudara simak akan ayat firman Tuhan tersebut. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, ini luar biasa. Di sini digambarkan bahwa Yusuf ketika dia menjadi orang tangan kanan Firaun, dia diberikan istri oleh Firaun, anaknya Potifera yang bernama Asnat. Nah, dari istrinya ini lahirlah 2 anak yang diberi nama Manasye dan Efraim. Nah, arti 2 anak laki-laki tersebut sudah disebutkan. Yang pertama adalah Manasye, artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Hal yang pertama dikatakan bahwa Yusuf menerima anak yang diberi nama Manasye, mengingatkan kita tentang apa yang Yusuf peroleh daripada pengalaman penderitaannya. Dikatakan bahwa arti nama Manasye adalah Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ini berarti lewat semua penderitaan yang Yusuf alami sekian waktu lamanya, sesungguhnya ada sebuah warna yang dia peroleh, ada sebuah warna yang dia lebih membuat dia tetap kuat dan membuat dia selalu bertahan dalam penderitaan, adalah sebuah anugerah Tuhan yang besar. Ketika dia melampaui semuanya itu, ada sukacita yang besar yang membuat dia melupakan semua kesengsaraan yang pernah dia alami selama dalam perjalanan 13 tahun itu. Bahkan sesuatu yang sebenarnya dia merasakan sebuah kehilangan pada rumah Bapa itu terobati ketika Tuhan menggenapi sebuah warna kehidupan yang sesungguhnya itu yang dia nantikan. Kita lihat, Yusuf ini memang seorang anak yang dimanjakan oleh Yakub. Ya, karena dia diperoleh oleh Yakub di masa tuanya Yakub, dan dia mendapatkan satu perlakuan yang istimewa yang membuat para kakak-kakaknya menjadi iri kepadanya. Nah, kita lihat hal kehidupan dia yang begitu rupa baiknya kepada di masa bersama dengan keluarga, dengan Yakub, bersama dengan saudara-saudaranya. Itu ketika dia dalam penderitaan, tentu dia akan merasakan kehilangan dan membuat dia semakin sedih, jauh daripada orang tuanya, dan diperlakukan begitu buruk daripada kakak-kakaknya dan orang-orang yang saat itu dia terima dan dihadapi di masa penderitaan itu. Tapi kita belajar bagaimana sesungguhnya Yusuf itu bisa bertahan. Bukan cuma pelajaran-pelajaran yang dahulu kita belajar bagaimana dia mempunyai hati yang rela, hati yang terbuka. Dia adalah orang yang mampu menjaga integritas. Dia adalah orang yang mampu selalu tunduk pada kehendak Tuhan. Tapi hari ini kita bicara tentang bagaimana Yusuf di dalam dia mengenali warna janji kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi dia. Bahwa di sini diperoleh anak Manasye, membuat dia menjadi orang yang penuh dengan kehidupan yang sukacita, yang membuat dia melupakan semua penderitaan yang ada, yang pernah dia alami. Bahkan lewat semua penderitaan itu dia mampu menyaksikan bagaimana hidupnya dipelihara Tuhan dengan luar biasa atas segala janji yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Ingat, janji Tuhan lewat mimpinya itu adalah hal yang tersurat, hal yang terbaca, tapi warna hidup yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tersirat di balik semua itu.
Nah, oleh sebab itu sama ketika kita menerima janji Tuhan dalam bentuk firman Tuhan, dalam bentuk mimpi sekalipun, dalam bentuk nubuat sekalipun, mungkin itu semua adalah kata-kata yang kita dengar. Nah, ketika kata-kata itu kita dengar, kita terima dengan iman, kita terima dengan amin. Tapi di dalam menghadapi, di dalam menyongsong janji itu, ingat, masih ada proses, masih ada waktu yang harus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Perkaranya menjadi sulit kalau kita tidak bisa mengenal akan warna. Seringkali kita keliru ketika kita menghadapi kehidupan yang katakanlah di masa proses, di masa perjalanan kita menuju suatu pengharapan itu. Ada kesusahan, ada penderitaan yang kita alami. Bertolak belakang dengan sebuah janji seperti Yusuf itu. Apa yang terjadi dalam hati kita? Apa yang terjadi dalam pemikiran kita? Kita mungkin merasakan Tuhan sedang menipu, Tuhan sedang mendustai kita, Tuhan sedang mengerjai kita. Tapi adakah demikian Tuhan itu bagi kita? Tentu tidak. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar mengenal akan warna di balik janji itu, sehingga kita tidak salah. Seperti ada contoh yang saya praktekkan. Sekalipun itu warna yang kita lihat, namun tulisannya orange, apa yang saudara lihat? Kalau itu warna biru dan tulisannya orange, atau warna hijau tulisannya mungkin merah, apa yang saudara lihat sesungguhnya? Yang saudara lihat selalu tulisannya, padahal jelas warnanya itu sudah berubah. Nah, gambaran itulah. Sekalipun apa yang kau lihat itu berbeda dengan apa yang dikatakan janji firman Tuhan. Ingat, jangan cepat-cepat engkau kecewa. Jangan cepat-cepat engkau menilai salah terhadap Allahmu. Karena Allah tidak pernah berubah. Sehingga warna kehidupan yang dijanjikan kepada kita pun tidak pernah berubah. Warna damai sejahtera bagi hidup kita, warna masa depan yang penuh harapan itu selalu kekal adanya untuk kita. Amin, saudara. Nah, kita mulai belajar supaya kita mengerti akan apa warna yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, hal yang kedua, yaitu anak yang kedua. Di sana dikatakan dia memperoleh Efraim. Di sana dikatakan arti daripada Efraim, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Apa dalam arti yang bisa kita baca? Kalau di sini saya mau mengupas sedikit lebih dalam. Arti anak, saya katakan anak itu selalu kita gambarkan anugerah, berkat. Karena anak itu tidak bisa kita beli. Anak itu adalah pemberian daripada Allah. Betul? Nah, hari ini kita diajarkan sesungguhnya ada berkat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-sehari, seminggu-seminggu, sebulan-sebulan, setahun-setahun. Dan nilai itu sangat luar biasa. Berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita itu tidak bisa kita beli sesungguhnya. Kalau hari ini saya mau mengenang dan merenungkan hidup saya sebelum atau saat saya dipanggil menuju ke Perth untuk melayani, dengan hari ini ya dalam kehidupan saya bersama dengan keluarga dan juga pelayanan saya katakan ini adalah berkat yang luar biasa yang tidak bisa saya beli dengan uang ataupun dengan sesuatu materi yang saya miliki. Apalagi tidak punya sesuatu yang bisa saya korbankan untuk membeli semua ini. Tapi inilah anugerah. Kalau kita berbicara anugerah, itu nilainya tak terbatas. Kalau kita berbicara sebuah anugerah, itu hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Pastikanlah bahwa kita hari ini bisa memandang semua itu dengan warna kehidupan yang kita percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan kita. Bukankah pernah saya bahas tentang kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita sudah dibenarkan dan kita sudah ditentukan untuk apa? Menerima kemuliaan Allah. Nah, itulah kita. Nah, oleh sebab itu mari kita semuanya bersama-sama kuatkan dan teguhkan iman kita. Bukan cuma iman, rasa percaya, tapi hubungan keintiman kita dengan Dia. Nah, itu yang membuat kita mampu melihat warna janji Allah yang sesungguhnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, mari saya ajak kita lihat hal berikutnya.
pada Matius 5 ayat 4. Ini sesungguhnya hal yang dikatakan bagi orang yang mampu melihat warna kehidupannya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Luar biasa ayat ini. Bagaimana kalau kita memahami ayat ini dengan tersurat, tertulis? Mana mungkin ada orang yang berduka cita bisa berbahagia? Nonsen. Nah, bagaimana hal ini bisa membuat kita jadi kuat? Tentu sulit, bukan? Namun, mari kita lihat sesuatu yang tersirat di baliknya. Bahwa di sana dikatakan, ingat, ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Mereka akan dihibur. Dihibur oleh siapa? Tentu dihibur oleh Allah. Bukan manusia saja yang menghibur kita, tapi Allah pun turut menghibur kita. Dengan bagaimana Allah menghibur kita? Dengan Dia selalu hadir di dalam hadiratnya. Dia selalu hadir dalam firman-Nya bagi kita semua. Sama seperti hari ini kita mendengar firman-Nya. Inilah kehadiran Allah untuk menghibur kita. Hari ini percayalah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun engkau masih ada di dalam penderitaanmu, di dalam setiap masalah, dalam segala sesuatu yang sedang kau perjuangkan, yang sedang kau harapkan, hari ini dengarlah firman Tuhan yang sedang menghiburmu, bahwa duka citamu akan mendatangkan sesuatu yang besar seperti apa yang dialami Yusuf. Dan itulah warna yang Tuhan janjikan bagimu. Ingat, ketika nantinya pada waktunya engkau akan seperti Yusuf mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dengan adanya situasi yang dia peroleh sesuai dengan warna yang sudah Tuhan berikan, dia melupakan semua kesengsaraan yang ada. Dia merupakan segala sesuatu yang sifatnya manis sebelumnya dia anggap rugi, tapi akhirnya Tuhan menggantikan sesuatu yang lebih besar. Bahkan dia mendapatkan anugerah yang tak terbayar oleh apapun. Demikian juga saudara dan saya. Amin, saudara. Ini yang kita perlu kuatkan dalam setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, karena dia memperoleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, hal yang berikutnya, kita masuk pada firman Tuhan. Mazmur 74 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan, punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau, musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Di sini mengingatkan kita tentang sosok Allah yang mempunyai kuasa dalam dunia ini. Dialah satu-satunya Allah, dia adalah satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa yang mampu mengatasi segala sesuatu dalam bumi ini. Bahkan daripadanya lah didatangkan semua hal-hal yang dibutuhkan oleh kita. Sebuah penerang di atas langit, sebuah matahari, gambaran sumber kehidupan kita. Gambaran penerang adalah sebuah tuntunan bagi kita. Itu semua dihadirkan olehnya untuk kita yang diciptakan dalam dunia ini. Nah, kalau kita saja bisa melihat hal ini, itulah yang akan membuka kita melihat sebuah warna kehidupan yang sesungguhnya yang sedang Tuhan siapkan atau yang sudah Tuhan siapkan jauh sebelum kita mengerti akan apa yang akan terjadi. Kita hanya seringkali tertipu oleh tulisan itu, atau kita tertipu oleh karena apa? Keterbatasan kita untuk memahami sebuah hal yang tersurat. Tapi kita terbatas dalam mengenali sesuatu yang tersirat. Artinya sesuatu yang ada di balik apa yang tertulis. Sebuah hal yang simpel. Kadang-kadang kita itu gampang lebih mudah untuk melihat sebuah gambar yang terlukis secara jelas. Ya, katakanlah kalau itu wajah orang, maka muncullah wajah itu sedemikian rupa baiknya. Kalau itu pemandangan, muncullah pemandangan yang jelas yang begitu indahnya. Tapi seringkali kita sulit untuk mengenali gambar yang namanya abstrak.
Karena gambar abstrak itu sesuatu yang perlu kita pandang lebih jauh daripada gambar itu. Maka daripada itu kita akan mendapatkan nilai. Kadang-kadang kita melihat sebuah gambar yang abstrak, lalu mereka tulis sesuatu kata-kata di bawahnya untuk menggambarkan gambar itu. Kita terheran dengan tulisan itu, rasanya kok berbeda dengan apa yang ada pada gambar itu. Kenapa? Karena kita terlalu berfokus terpatok pada kata tulisan itu. Tapi gambar itulah yang sesungguhnya menjabarkan atau menyatakan realnya sebuah keadaan. Nah, hari ini lewat firman Tuhan pada minggu ini, kita diajarkan Tuhan untuk melihat realnya warna kehidupan kita. Sehingga kita bisa apa? Selalu bisa bersuka cita. Kita bisa selalu bersyukur di tengah-tengah segala beban, persoalan, tekanan, dan penderitaan sekalipun. Nah, kita lihat ayat berikutnya. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin, saudara. Kembali kita diingatkan, memang benar, kalau kita mau hidup benar itu tidak mudah. Kalau kita mau mengikuti namanya firman Tuhan itu tidak mudah. Bahkan seringkali kita menerima penganiayaan dari kebenaran yang kita lakukan. Katakanlah kita sudah melakukan kebenaran tapi tetap kita dicela, tetap kita diperlakukan buruk oleh orang lain, tetap kita juga hidup sama seperti orang dunia yang punya masalah. Tapi ingat, ada satu hal yang berbeda, karena sikapmu, karena imanmu, karena hubunganmu dengan Tuhanmu Yesus Kristus oleh firman-Nya yang kita percaya. Itu membuat kita menjadi orang yang spesial, orang yang berbeda dengan orang dunia. Di sana dikatakan, sekalipun orang dunia dikatakan mereka berbuat jahat, namun hidupnya mungkin bertambah jahat, dia sebagai penipu. Lalu kita lihat mereka mengalami sesuatu yang mungkin lebih baik daripada kita. Tapi ingat apa yang dikatakan, mereka tidak lain adalah orang yang hidup di dalam jalan yang menyesatkan dan disesatkan. Apakah itu yang kita harapkan? Selalu disesatkan dan menyesatkan? Tentu tidak. Tapi ingatlah dikatakan pada ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, yang telah engkau yakini, dengan selalu mengingat kepada orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Artinya apa? Bahwa semua ini diberitakan oleh karena pengalaman seseorang di dalam kebenaran, yang dimana kebenaran itu sudah memerdekakan dia, kebenaran itu justru sudah menolong mereka, dan kebenaran itu justru sudah memulihkan dan memperbarui mereka, bahkan memuliakan mereka. Itulah yang akan kita peroleh juga, sama seperti orang-orang yang percaya yang ada di dalam Alkitab. Seperti hari ini kita berbicara tentang Yusuf, ini yang akan kita peroleh. Sehingga jangan memperkarakan keadaan, jangan memperbandingkan terlebih dengan hidup orang lain, apalagi mereka hidup di luar Tuhan. Engkau pasti akan kecewa karena engkau salah menilai dengan apa yang kau pandang dalam mata jasmanimu. Tapi mari kita pandang dengan mata rohani, sehingga kita mampu mengenali warna kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Mari kita belajar hal ini. Saya percaya saudara tidak akan pernah dirugikan ketika belajar warna kehidupan dari sisi pandangan rohani. Saudara akan menjadi orang yang paling berbahagia karena saudara mampu melihat berbagai rencana Tuhan yang begitu indah sesungguhnya lewat semua kesusahan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita atau yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Dan kita tidak akan pernah disesatkan oleh sesuatu yang kita pandang. Tapi kita akan selalu dituntun oleh iman keyakinan kita pada firman yang benar itu. Pada hubungan kita yang intim dengan Tuhan itu. Sehingga daripadanya lah kita memperoleh jalan menuju keselamatan. Jalan menuju pengharapan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan mari kita lihat
ayat berikutnya. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ingat Tuhan katakan, kita tidak hanya percaya begitu saja. Artinya kita tidak cuma hanya mengatakan beriman, atau kita hanya berhenti pada beriman. Tapi mari hal yang perlu sekali kita dasari atau kita lakukan adalah membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Seperti Yusuf melakukannya selama kehidupannya. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pertanyaannya hari ini bagi kita semua yang mengakui sebagai orang yang percaya, apa yang kau lakukan dalam ibadahmu? Apakah engkau lakukan ibadahmu hanya pada mulut bibir, hanya pada sebuah ungkapan iman saja? Bahkan apa yang kau lakukan hanyalah sebuah perintah manusia, adalah sebuah tradisi yang engkau lakukan. Kalau hari ini orang tua dari kecil mengajarkan aku harus ke gereja beribadah karena kita orang Kristen, lalu kita pergi begitu saja tanpa memaknai ibadah itu atau mengaplikasikan ibadah itu lewat hidup kita, maka sesungguhnya di sana dikatakan percuma ibadah kita. Ibadah selain dengan sebuah keyakinan akan Allah itu, kita pun harus membangun keintiman dengan Allah yang kita sembah. Bahkan kenapa saya katakan kita harus membangun keintiman? Bukankah Dia memanggil kita sebagai anak? Maka bangunlah keintiman sebagai anak dengan Bapa. Demikianlah keintiman hubungan kita dengan Bapa di sorga. Itu akan membuat sebuah kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Membuat kita semakin kuat, semakin hidup dalam sebuah kondisi yang tenang, hidup dalam sebuah kehidupan yang bersyukur. Bayangkan kalau seseorang bisa mengadop kita sebagai anak dalam dunia ini dengan bapa jasmani atau dengan bapa angkat, itu suatu hal yang sudah luar biasa. Apalagi ini Bapa di sorga yang mengangkat kita sebagai anak, bahkan sebagai anak yang dikasihi, yang Dia pelihara di dalam kasih-Nya yang kekal. Hal yang luar biasa, bukan? Oleh sebab itu, mari bangkitkan keintiman hidup kita dengan Dia. Engkau adalah anaknya, Dia adalah Bapa kita. Bangunkanlah hubungan itu. Jangan cuma sekedar kita menyadari iman kita percaya, tapi kalau tanpa hubungan, iman itu akan gugur, iman itu akan tergoyah. Hanya dengan hubungan intimlah imanmu mampu teguh. Artinya apa? Keyakinanmu akan pemeliharaan Tuhan itu akan semakin teguh dan kuat dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara mau mendapatkan itu? Bangunlah hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Seperti apa yang sudah dilakukan Yusuf dalam kehidupannya, sehingga dia sanggup melampaui semua masa kesulitan itu. Demikian juga kita yang akan menghadapi, yang sedang menghadapi, demikian juga lah kita sanggup melampaui semuanya itu. Nah, kita lihat pesan terakhir firman Tuhan. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Nah, ini gambaran bukan cuma iman. Kalau kita berbicara segenap hati dan segenap jiwa, itu menunjukkan hubungan keintiman kita dengan Dia. Maka dikatakan ayat 14, Ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir. Ini menunjukkan sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang punya hubungan intim dengan Dia. Ada sebuah kepastian janji Tuhan kepada kita. Dan sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu.
ini gambaran sebuah kebutuhan akan kehidupan kita secara keseluruhan. Gandum itu adalah kebutuhan jasmani. Anggur itu adalah kebutuhan tentang rohani. Minyak itu gambaran hubungan tentang kita kejiwaan. Hidup kita. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Dan di sana dikatakan sehingga engkau pada ayat 15, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Gambaran hewan ini adalah segala sesuatu yang kita pelihara. Mungkin itu pekerjaan, itu mungkin bisnis saudara, itu juga mungkin gambaran sebuah kehidupan, sebuah kekeluargaan. Ya, dalam hal ini adalah kita akan diberkati dengan luar biasa. Tuhan menyediakan segala hal yang dibutuhkan di tengah kehidupan kita yang ada. Jadi kita lihat hal ini begitu indahnya oleh karena hubungan intim dengan Tuhan, oleh karena sebuah hal yang kita jalankan, kita bangunkan bersama dengan Dia. Hari ini Tuhan sudah memberkati kita semua dengan firman-Nya. Terimalah itu, bukan cuma dengan hati yang percaya dan beriman, tapi dengan sebuah hubungan yang semakin engkau kuatkan, semakin engkau bangun lebih indah lagi bersama dengan Dia. Maka engkau akan melihat warna kehidupan yang luar biasa yang engkau akan miliki, sehingga membuat engkau bersuka cita senantiasa, bersyukur di dalam kesusahan, di dalam penderitaan apapun. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, kita semua diberkatinya. Haleluya. Amin. Lewati segala pergumulan ya Tuhan, lewati segala masalah dalam hidup kami percaya Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Christ is my reward and all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Jesus. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back. 'Cause before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, shalom saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati oleh pembagian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ali Muhi. Ya, bulan ini Gereja Bethany House of Blessing punya tema Joseph Story. Kehidupan Joseph biarlah menjadi kehidupan yang berrema dan menjadi karakter di dalam kehidupan gereja ini. Ya, terima kasih buat firman Tuhannya Pak Ali. Kini tiba saatnya kita akan memberi dan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, saudara bisa menabur, mentransfer online dengan rekening-rekening yang sudah ada di warta yang saudara terima di WhatsApp. Pengumuman saudaraku, kabar sukacita ibadah di Gereja Mandura sudah dilakukan secara live. Ya, setiap hari Minggu jam 11 di Gereja Baptis Mandura. Saudara yang dari Perth, kalau saudara mau berkunjung ke Mandura, saudara bisa hubungi Pak Ali untuk keterangan yang lebih detail. I Care Fellowship Perth Selasa 2 Juni jam 11. Tempat akan diumumkan melalui WhatsApp. Juga fellowship di Mandura hari Kamis 4 Juni jam 11 juga di Gereja Baptis Mandura. Ya. Youth Care hari Jumat tanggal 5 Juni jam 7, tempat juga akan diumumkan melalui WhatsApp. Nah, saudara, ibadah untuk Perth masih akan dilakukan melalui YouTube Live setiap hari Minggu jam 10.30. Kita masih belum bisa ibadah secara live, kita masih akan tetap adakan dengan YouTube Live. Minggu depan
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap jemaat mempersiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk kehidupan Yusuf yang boleh menjadi rema buat kami Tuhan, jemaat tempatnya. Biarlah kami boleh memiliki karakter-karakter Yusuf di akhir zaman ini ya Bapa. Seseorang yang punya karakter yang murni, karakter yang kudus ya Bapa. Menjadi orang-orang yang bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Pak Ali yang sudah membagikannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan juga untuk keadaan di kota Perth, di Australia ini yang makin membaik. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kota Perth, akan memulihkan bangsa ini, Australia. Semua kota Tuhan pulihkan. Keadaan ekonominya Tuhan, kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui peristiwa pandemi ini Tuhan, kami berdoa supaya semua orang di kota Perth ini, di bangsa Australia ini Tuhan, boleh hatinya berbalik kepada Engkau Tuhan. Dan hari-hari ke depan kami boleh lebih mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami juga tetap untuk berdoa untuk Indonesia, untuk saudara-saudara kami, jemaat di Indonesia, keluarga kami Tuhan, supaya boleh dikuatkan, boleh ngalami restorasi Tuhan melalui pandemik ini Tuhan, boleh banyak ngalami pemulihan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan jamah yang sakit Tuhan ada kesembuhan, berikan kekuatan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu boleh dikuatkan terus senantiasa walaupun mereka harus tetap melakukan ibadah secara online ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah pada hari Minggu ini Tuhan dengan ucapan syukur. Kita angkat tangan kita bersyukur, panjatkan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh diberkati dengan kasih Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dan mujizat dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.